Kita berbesar hati menerima. Yang saya mau katakan, sebagai warga negara, laksanakan kewajiban kita, memenuhi semua prosedur perundang-undangan yang berlaku, ikuti langkah hukumnya gitu loh. Intinya nggak usah ribut-ribut, laporin saja kalau memang ada. Begitu mungkin Mas Aiman. Ini bagaimana? Iya, kami sedang mengumpulkan juga data-data di sejumlah daerah, karena ini kan awalnya dimulai dari pencopotan baliho yang kami rasa tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Kalau dianggap misalnya melanggar, nggak ada masalah. Tapi kemudian juga kenapa hanya Ganjar Mahfud balihonya yang kemudian dicopot. Misalnya diawali waktu itu di Bali, lalu kemudian di Pematang Siantar. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ada apa ini semua? Kan mulai dari situ awal. Lalu kemudian muncul data, termasuk juga yang saya sampaikan itu, bahwa ada kecurigaan. Ya, meskipun secara fakta tentu harus dibuktikan di lapangan. Tapi bahwa ada informasi, ada kecurigaan. Dibuktikan di proses hukum, bukan di lapangan. Saya pikir proses hukum itu harusnya proses terakhir ya, ultimum remedium. Saya tahu bahwa Bung Habib ini kan ahli hukum. Proses pertama justru itu pilihan pertama. Ultimum remedium gimana? Kalau nggak buktikan gimana kita bisa selesaikan? Sedikit proses hukum. Memang harus selalu proses hukum dong. Tidak, kok sedikit proses hukum? Ini bicara soal pemilu damai, harus diselesaikan dengan hukum. Soal pemilu politik riang gembira, ini mengabaikan proses hukum. Bahaya nih, bahaya sekali. Soal itu cara berpikir dan bertindak yang sangat bahaya. Komitmen kita, negara kita negara hukum, konstitusi. Betul, tapi bukan berarti bahwa itu kemudian yang pertama dilakukan. Kalau seandainya sedikit-sedikit kemudian hukum, sedikit-sedikit hukum, bagaimana kemudian demokrasi bisa berkembang di negara kita? Justru dengan penegakan hukum, demokrasi harus bisa berkembang. Dan itu bisa jadi merupakan politik intimidasi yang bisa dipersepsikan berbagai orang. Yang menuduh tanpa bukti. Mas Habib sebenarnya mungkin ini menjadi tempat. Kalau nggak berani ke proses hukum kan berarti menuduh tanpa bukti dong. Bukan soal itu dua hal yang berbeda. Berbeda gimana? Satu, bukti itu hal yang berbeda. Yang kedua, prosesnya. Ya kan, kalau seandainya ada sesuatu yang memang dirasa tidak pas, ada dialektika, orang yang tidak dialog. Dan kalau seandainya muncul konstitusional kita tidak bahwa ada kesepakatan, negara kita negara hukum. Mungkin sekarang sederhananya seperti ini. Anda menuduh harus ada bukti, Bos. Saya tidak bilang tidak ada bukti. Mas Habib, ketika saat ini harus dibuktikan disorot adalah mungkin kita pilah-pilah menempuh jalur hukum, prosesnya Anda itu yang menolak kesepakatan bangsa ini, bro. Iya. Ini masalah prosesnya. Ngeri kalau kayak begini caranya. Main tuduh, expose di media, nggak mau menempuh jalur hukum. Sekarang gini, saya tanya, ketika kemudian saya diproses hukum, lalu kemudian orang yang kemudian bukan diproses hukum, pengaduan Anda, hal-hal yang Anda sampaikan, buktinya ada nggak? Saya bukan tadi, saya bilang bahwa bukti itu ada. Iya, sampaikan secara proses hukum, bikin laporan. Pertanyaan ini, ketika sedikit-sedikit nggak bisa lihat proses hukum kan, aduh. Kalau seandainya seperti ini, lalu orang kemudian di masa pemilu ini bicara sedikit yang dianggap kemudian salah langsung proses hukum, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan demokrasi Makanya Anda salah paham. Yang saya maksud, Anda oleh karena itu ketika Anda ingin mengadu, ultimum remedium, Anda ingin mengumumkan ya, lakukan ke lembaga-lembaga penegak hukum yang sampai ada 5 loh di pemilu ini. Itu prosesnya begitu. Masa Anda umumkan dulu baru nanti jangan sedikit-sedikit masalah hukum. Come on. Come on.